Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat Sadaqallahul Azim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min siyamin laysa lahu min siyami ila al-ju' wal 'atsr. Sahabat derajat serta hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dibarengi dengan taufik dan hidayahnya, sehingga kita masih diberikan nikmat panjang umur sampai pada hari ini, yang mana hari ini merupakan hari-hari terakhir pada bulan Ramadan tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan dan juga menyelesaikan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan ini, baik ibadah wajib ataupun ibadah sunnah-sunnahnya, dibarengi dengan rasa sabar dan penuh keikhlasan. Puasa di bulan Ramadan merupakan salah satu rukun Islam yang mana diwajibkan kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan puasa. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang telah tadi saya bacakan pada mukadimah, yang memiliki arti, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di dalam ayat ini mengandung penjelasan bahwa setiap umat Islam wajib hukumnya berpuasa, baik yang mukallaf, kuat, dan juga tidak sedang dalam perjalanan. Ibadah puasa merupakan salah satu ibadah yang tergolong berat, karena puasa memerlukan kesabaran untuk merubah kebiasaan syahwat, terutama yang berhubungan dengan makan dan minum. Walaupun hanya sekedar memindahkan waktunya saja dari siang ke malam, tetapi yang namanya nafsu syahwat susah untuk dilaksanakan. Maka tidak heran banyak saudara-saudara kita di bulan Ramadan ini yang mengaku iman, yang mengaku Islam, tetapi tidak kuat untuk melaksanakan puasa. Mereka tidak dikenakan udzur untuk tidak berpuasa. Mereka itu bukannya tidak tahu hukum dari puasa, bukannya tidak tahu manfaat-manfaat dari puasa, bukannya tidak tahu keagungan-keagungan dan keutamaan-keutamaan dari puasa, tetapi mereka tidak mampu untuk mengendalikan hawa nafsu. Jadi hawa nafsunya itu menguasai dirinya, sehingga mengalahkan akal sehat dan nurani mereka. Maka dari itu, supaya kita bisa meraih pahala puasa, supaya kita bisa memetik hikmah yang terkandung di dalam berpuasa, maka kita harus memaksimalkan ibadah kita dengan cara menyempurnakan dan melaksanakan syarat dan rukunnya, melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan juga menjauhi segala hal-hal yang dapat
memakruhkan dan juga mengharamkan puasa. Kita berpuasa jangan hanya sekedar melaksanakan kewajiban, tetapi kita harus mencari bagaimana puasa kita bisa bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyami ila al-ju'u wal atsu." Barang siapa di antara kalian yang berpuasa tetapi tidak ada pahala di sisi Allah, melainkan hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Nauzubillah. Maka supaya puasa kita berbobot, supaya puasa kita bernilai di hadapan Allah, maka kita harus memaksimalkan puasa kita dengan cara menjaga anggota badan kita untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang berpuasa tetapi masih berani sumpah palsu, masih berani berbohong, penglihatan tidak dijaga, masih suka melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun pendengaran masih tidak bisa memilih mana yang baik untuk didengarkan dan mana pula yang tidak baik untuk didengarkan. Makanan pun juga tidak memperhatikan halal dan haramnya. Juga hati tidak dikendalikan dari emosi. Ketika berpuasa mudah untuk emosi. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang dapat menghancurkan atau merusak pahala puasa kita. Sehingga tujuan kita berpuasa yaitu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi pribadi yang muttaqin, itu tidak akan tercapai karena rusak oleh hal-hal yang tadi disebutkan. Maka dari itu, sekarang masih ada beberapa hari lagi ke depan, kita maksimalkan. Mari kita isi hari-hari dalam bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang paling utama, seperti tadarus Al-Quran, zakat, infak, sedekah, sholat tarawih, qiyamul lailnya, dan juga thalabul ilmi, dan juga ibadah-ibadah amalan-amalan sunnah lainnya, sehingga memaksimalkan amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini. Selain dengan mengisi dengan kegiatan-kegiatan ibadah yang positif, kita juga harus bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Jangan sampai diri kita dikuasai oleh hawa nafsu. Kita belajar disiplin, kita belajar kejujuran, supaya kita menjadi orang yang muttaqin, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara berpuasa ini. Dengan landasan iman, insya Allah kita akan mudah untuk mengendalikan hawa nafsu. Maka sehabis bulan Ramadan, nanti menginjak bulan Syawal, kita benar-benar ada di hari yang fitri, kembali kepada fitrah kita, kesucian kita, suci bersih seperti bayi yang baru lahir. Maka untuk itu kita harus bisa memaksimalkan ibadah-ibadah dan amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan. Kita raih keutamaannya, kita raih hikmah dan manfaat-manfaatnya, serta sebagai sarana latihan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah dan juga mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu kita memang sangat berat untuk menghadapi. Tapi jika iman kita naik, insya Allah akan mudah untuk mengalahkan hawa nafsu kita. Maka saya mengajak khususnya kepada sahabat DDJ, yuk kita perbanyak ibadah sebelum Ramadan ini meninggalkan kita. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Syawal, di mana ibadah-ibadah
yang telah dilaksanakan pada bulan Ramadan, jangan sampai kita terlena pada bulan Syawal, sehingga ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan tidak dikerjakan lagi di bulan-bulan lainnya. Naudzubillah. Tapi kita harus bisa. Ramadan ini sarana latihan untuk beribadah, meningkatkan ibadah kepada Allah. Maka sehabis Ramadan, amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan harus terus dikerjakan. Pepatah mengatakan dan juga keterangan bahwasanya hari besok harus lebih baik daripada hari kemarin. Apabila hari esok lebih buruk daripada hari kemarin, maka termasuk orang yang celaka. Nah, maka dari itu, ketika kita telah banyak melakukan amalan-amalan soleh di bulan Ramadan, bisa mengendalikan segala hawa nafsu di bulan Ramadan, maka selepas Ramadan kita harus bisa melaksanakan hal-hal tersebut dan meningkatkan juga memaksimalkannya di bulan-bulan lainnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri, umumnya bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum saya tutup, marilah kita berdoa, karena telah diketahui bahwasanya negara kita sedang mengalami musibah berupa wabah virus corona. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat virus ini, khususnya dari negara kita dan umumnya dari dunia ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita sama-sama berdoa. Kita awali dengan pembacaan kalimat thayyibah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillah, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya samadu ya faradu 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 ya samadu ya faradu. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa safina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabarak ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi liwajhikal karim ya sultani. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma irfa' 'anna al-ghala wal balaa wal wabaa wal fahsyaa wal munkar وسيوف المحتلفات والشدائد من حدا ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم بسلطان العظيم
وذي المن القديم وذي الوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة عاقل الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والنادرين وعين الجن والإنس والشياطين وإياك الذين كفروا لا يدركونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بمستجاب القرآن العظيم وورث سليمان داود عليه السلام الودود ذو العرش المجيد طويل الأمر وصحيح الجسد وقضي الحاجات وكسر أموال والأولاد وحببني للناس أجمعين وتباعد العدوة كلها من بني آدم عليه السلام ومن كان حيا ويهق القول على الكافرين إنك على كل شيء قدير وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور أبصار وجهها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين حدنا الله وإياكم أجمعين bila taufiq wa hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.